sehingga nggak kena si garis garis counter strike counter gear ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Standar Tamiya Kira YouTube channel. Untuk di kesempatan kali ini gue akan ngebahas MA Challenge itu lumayan banyak yang tertarik ya. Akhirnya Mas Arda Yusuf dari Hobby Club itu mencoba challenge baru, yaitu menggunakan salah satu sasis yang terbaru dari Tamiya gitu, dan itu single shaft. Sasis apa itu ya? Yang pasti adalah VZ sasis. Tantangannya dari Mas Arda saya terima, walaupun secara secara ini gue belum pernah main single shaft, dan sekarang challenge-nya itu VZ chassis yang notabene gue jarang megang single shaft. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja mobilnya. Bukan yang ini ya, ini masih belum jadi mobilnya. Nah, ini dia mobilnya. Tada, ini dia VZ chassis. Singkat ceritanya itu, ketika suruh bikin VZ chassis, gue kan nggak punya. Akhirnya gue beli itu sasis dan gearboxnya aja, karena gue terbiasa menggunakan sasis MA yang durability-nya lumayan kuat. Begitu datang itu paket, gue pegang, ini ulas sedikit sasis VZ-nya ya. Gue pegang, lenturnya itu banget ya. Kayak walaupun sudah dipasangin FRP, udah dipasangin front, rear, side stay-nya udah dipasang semua, tetapi tetap lentur. Kayaknya memang seri V itu lentur ya. Dulu kan VS ya, VS itu kalau di STO itu banyak reinforce-nya kan. Kebiasaan sasis MA begitu megang itu kayak, bisa apa enggak sih ini sasis gitu kan, gua mainin gitu kan. Tapi nggak apa-apa, gue coba. Akhirnya ini gue rakit untuk kelas side damper. Kira-kira seperti ini secara keseluruhan, nanti gue jelasin detailnya. Nah, oke, kita mulai dari depan dulu. Depan ini menggunakan roller 1312, terus spacer, terus ada stabilizernya, terus itu damper menggunakan AR yang bowlnya, bowlnya, terusnya FRP depan ini untuk front stay. Roller saya menggunakan, lupa ini ya apa ya, kayaknya sih biasa dipakai di VS ya. Biasanya tuh ada di, kalau HG-nya suka dipakai series kayak Japan Cup series tuh pakainya yang tipe ini. Nanti di kolom deskripsi gua kasih tahu ya part-part sama numbernya. Kanan kiri sama menggunakan 1312 ringless roller, stabilizernya tetap. Terus untuk side stay-nya itu gua pasangin FRP bawaan yang MA sasis yang biasa taruh buat block damper itu. Kayaknya sih bisa juga sebenarnya ini pakai block damper. Dampernya ini gue pakai burger galon, yang kayaknya setelah gue pasang ini kayaknya bisa sih dipakai untuk block dampernya MA ya.
kenapa gue pakai damper galon itu ketika zamannya S2 merajai kelas STO, itu hangingnya masih dari belakang. Hangingnya itu di belakang dan selalu menggunakan damper galon. Saat itu pun gue udah main MA, jadi gue nggak ngikutin trennya S2. Jadi ketika gue disuruh main single shaft, kenapa gue nggak coba aja settingan yang S2 menggunakan set dampernya pakai galon gitu. Ya semoga cocok gitu kan. Terusnya untuk belakang rear stay-nya menggunakan punya AR juga. Gue nggak pakai akar belakangnya, gue nggak pakai karena ketika gue pasang itu main dampernya itu nggak mentok di akar gitu, kayaknya cuma main segini aja, cuma segini mainnya. Walaupun kayaknya sih nggak kuat dengan settingan seperti ini, tapi gue lebih leluasa naruh dampernya ini, damper burgernya ini. Kalau pakai akar mentok, nggak tahu boleh dicoak atau enggak itu akarnya. Terus akhirnya ya menggunakan punya AR nih. Pemasangannya pun seperti ini, pakai spacer dulu buat ngatur ground clearance-nya. Terus untuk biar lebih kokoh itu gue pasangin spacer yang panjang nih, tuh kanan kiri. Sebenarnya sih bisa sih tanpa ini ya, jadi yang belakang ini tuh ngegantung gitu tanpa ada pegangan. Ngerinya di sininya kalah, ngerinya di bagian sini nih kalah, di 2 poin belakang ini kalah. Jadi buat pegangannya pakai yang ini. Terus pakai backset, talenan, rollernya menggunakan 19 mm, semuanya 19 mm. Terusnya ini ada stick lurus untuk underguard si baut roller nih, itu ya. Jadi ketika mau menyentuh dinding track terlindungi, jadi masih bisa masuk lagi ke track. Pemasangannya itu urutannya kalau dari bawah brake set, terus baru underguard menggunakan stick, baru ke atas ke roller stay. Urutannya kayak gitu. Terus ban menggunakan medium, bannya velgnya ditembus. Bannya hard, nggak tahu nih bawaan apa, ada di Tokopedia jadi sekalian beli aja. Terus apalagi body menggunakan Vanquish, cat warna pink, laki banget kan, pink is punk ya kan. Udah kayaknya bagian bawahnya untuk underguard sekalian buat naro rem kalau diperluin itu masih menggunakan stick, karena kan beli stick, beli seran dapat 2 stick ya, lumayan. Jadi bisa depan buat brake dan underguard, belakang buat underguard. Ngirit lagi, ini belum dipasangin rem karena belum tahu layout tracknya seperti apa. Kita lihat bagian dalamnya ya, kita bongkar dulu. Jadi waktu gue beli di Tokopedia, tokonya itu sekalian ngejual beberapa gear set second sih, tapi dia bilang masih bagus. Dan gue pasangnya ini dia, gue nggak tahu ini rasio berapa,
Bisa kalian tulis di kolom komen ini gear rasionya berapa. Kalau dilihat dari posisi gearboxnya ini lumayan harus bisa bagaimana memadatkan si gearnya ya. Jadi kalau misalnya dilihat mungkin mudah-mudahan kelihatan ya, ini tuh ada garis. Nah, gue beranggapan jangan sampai si ini kena garisnya ini karena bisa ada frictionnya jadinya ya, ada frictionnya. Lumayan bagus sih ini, gue pasang nggak kena nih, tipis banget ya, 0,0 milian gitu lah. Kalau ini kayaknya tetap goyang, nggak boleh diganjel ya kalau di kelas side damper tuh. Terusnya nah ini juga di pinion ke counter gear itu, pinion ini gua pasang agak lebih ke dalam, jadi besinya tuh agak nongol tuh sekitar 0, berapa mili, sehingga nggak kena si garis garis counter strike counter gear ini, jadi nggak ada friction ya. Semoga bisa padat dan larinya tuh nggak ada loss speednya tuh nggak ada ya, loss speednya tuh nggak ada. Ini lumayan nggak ini ya, nggak longgar ya. Oh iya, dalamnya menggunakan bearing 620, dikasih pokoknya deh. Jadi gue beli second itu dapat propeller shaft, dia bilang ininya sih second nih, kuning sama ininya tuh second, propeller shaftnya dikasih baru, terus crown gearnya ini dikasih baru juga, begitulah. Depan itu gimana ya bukanya ya, gue tutup dulu deh. Oke, ini pasang lagi. Gimana tadi masangnya ya? Loh. Mana sih? Ini. Oh, gini. Oh, ya. Aduh. Nubi. Nope. Terus depannya ini. Aduh. Sini. Dia modelnya engsel gitu ya, sama kayak VS. Tuh. Oh. Nah, ini dia dalam untuk yang depan. Propeller shaftnya menggunakan yang hijau. Kayaknya sih nggak ada masalah regulasi ya, masih boleh ya. Ini dari gue ngeliat di YouTube yang sudah membahas masalah single shaft juga, jadi referensi. Bisa dipadetin sih, bisa digetok, katanya digetok, jadi nggak ada yang goyang-goyang. Tapi gue belum ngerti, jadi belum gue getok karena gue belum yakin apakah di regulasinya set damper khususnya untuk single shaft apakah boleh dipadetin lagi. Kalau kayaknya sih kalau misalnya dipadetin lagi larinya lebih ngacir lagi nih. Ini masih normal, crown gearnya masih pakai pink. Nggak tahu deh boleh apa enggak nih. Enak banget nih kayaknya nih kalau boleh dipadetin. Oke, tulis ya di kolom komentar boleh apa enggak sih di set damper dipadetin. Apa maksudnya ininya ya? Kalau ini kan belakang udah pasti nggak boleh diganjel-ganjel kan ya. Apakah propeller ini untuk mencegah borosnya si propeller ini boleh dipendekin lagi sehingga nggak oblak mau gini? Tulis di kolom komen. Mantap. Bentuk baterainya juga masih engsel sama kayak VS, bagus sih. Gua orang yang kalau panik di babak kedua dengan race yang banyak itu salah satu pemain yang sering lupa masang tutup baterai. Jadi ketika babak kedua kupon tinggal 1 atau 2,
kayak buang-buang kebodohan gue aja gitu kan. Kenapa mobil kok mati abis slup set, ternyata lupa pasang tutup baterai. Apalagi kalau lagi ribet begitu diajak ngobrol, biasa tutup baterai yang lupa tuh. Tapi ini bagus, ini mencegah orang-orang yang dodol seperti gue lupa masang tutup baterai. Gitu. Apalagi ya, dalamnya udah apalagi kayaknya udah semua ya, udah gue ulas semua. Ban udah. Oh, untuk daleman ini gue udah ngobrol sama salah satu tim superlatif, namanya tim superlatif, bahwa rumah bearing ini lebih cepat pecah. Akhirnya kayaknya sih kalau dimasangin 620 itu diameternya si sasis lebih kecil banget daripada 620, jadi kayak ketekan. Akhirnya begitu kena obstacle track pecah. Jadi dari dia masukannya pakai yang plastik aja gitu. Akhirnya nih gue pakai yang plastik, tapi kalau belakang tetap gue pakein 620 nih, depan pakai plastik ya. Semoga nggak lebih bisa meningkatkan durability-nya aja. Oke teman-teman, gue rasa sih udah semuanya gue kasih tahu masalah VZ Challenge, settingan VZ Challenge yang diadain sama Hobby Club ya. Ini keseriusan gue pertama menggunakan single shaft. Semoga hasilnya memuaskan, semoga runnya itu ini mobil bagus, enak ya, bisa memberi perlawanan lah sama yang sudah duluan main single shaft di side damper. Mau serius di single shaft belum tahu karena gue masih, tapi tertarik. Gue ngerakitnya tertantang sih ngerakit ini gitu. Ya teman-teman, gue rasa udah segitu aja. Gue kasih tahu settingan side damper untuk VZ Challenge kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dislike. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Insya Allah bisa gue balas pertanyaannya. Terus jangan lupa share ke teman-teman mengenai settingan VZ Challenge, mengenai settingan VZ sasis ini melalui di share. Sekian dulu video dari Standar Tamiya Kere. Sampai ketemu di video-video Standar Tamiya Kere selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.